Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat kaca film yang masih belajar tentunya ya. Jadi spesial buat kalian yang masih belajar atau sahabat-sahabat stiker yang ingin menambah skillnya menjadi tukang plastik. Nah, kali ini saya akan belajar bareng nih. Jadi job pertama yang paling recommended untuk kalian kerjakan yaitu mobil Grand Max. Itu paling recommended. Karena apa? Karena karetnya ini bagian bawah itu bisa dilepas, jadi longgar bagian bawahnya, dan karet sampingnya ini longgar. Jadi untuk bagian karet pengkaretan itu enggak ada masalah di mobil ini ya. Hanya saja yang perlu diperhatikan yaitu cara pembuatan pola. Jadi kalau pembuatan pola untuk mobil Grand Max ini jangan kita buat pola di luar. Itu versi saya ya. Kita buat pola dari dalam. Nah, kalau teman-teman maksa dari luar juga nggak masalah, asal teman-teman sudah paham teknisnya. Nah, oke, kita buat pola dari dalam, contohnya seperti ini ya. Nah, ini untuk habis bahannya setengah meter, kita jadikan 2 pintu, jadi cukup setengah meter aja untuk mobil Grand Max ini. Nah, sudutnya kita paskan dulu, kita lebihkan, jangan sampai kurang, dan sudut bagian sini jangan sampai kurang juga ya. Baru kita potong bagian bawah dulu teman-teman, contohnya seperti ini. Nah, gunakan cutter yang benar-benar tajam, silahkan gunakan tangkai cutter ya, karena ini tangkai cutter saya carry di mobilnya orang ya, akhirnya ya nggak pakai tangkai. Nah, ini kalau versi saya potong bagian belakang dulu, bukan depan. Kalau biasanya kita potong dari depan, ini bagian belakang dulu. Kacanya usahakan mengambang, posisinya mengambang, jangan ditekan seperti ini ya, tapi biarkan mengambang. Pegang bagian tepinya, silahkan tancapkan cutternya ya. Nah, seperti ini, baru kita jalankan. Oke. Setelah itu kita potong bagian bawah yang belum terpotong tadi. Nah, jadi nanti ketika kita turunkan enggak musep. Kenapa kita mal dari dalam? Karena pojokan sini itu melengkung. Khawatirnya kalau teman-teman pemula di mal dari luar atau dibuat pola dari luar, teman-teman motonya mengikuti bagian lengkungnya, alhasil nanti kurang dari dalam ya. Setelah ini terpotong bagian belakangnya, silakan teman-teman dorong. Nah, dorong ke belakang sambil diintip sampai kaca filmnya itu betul-betul rapat ya, tapi jangan terlalu masuk. Kalau terlalu jepit nanti ya, kalau terlalu masuk nanti terjepit ya, baru kita potong bagian depannya. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita turunkan kacanya, kaca filmnya ya, kita turunkan dan kita dorong lagi ke depan. Nah, sambil dilihat bagian belakang apakah longgar. Kalau longgar ya kita dorong lagi ke belakang. Intinya pokoknya kaca film itu betul-betul rapat ya. Dan bagian bawah sudah masuk ke dalam, kita turunkan. Atau teman-teman jika masih ragu, silahkan digosok menggunakan wiper ya. Digosok menggunakan wiper ini, tujuannya apa? Supaya kaca filmnya itu ikut turun ketika kaca itu turun. Sebelum turun, kita pastikan kacanya mentok. Kita turunkan seperti ini. Nah, ratakan bagian permukaan atas ya. Oke. Permukaan atasnya diratakan. Baru kita potong bagian atasnya. Awas jangan sampai keliru. Pelan-pelan aja teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih belajar tuh jangan terlalu kenceng. Nanti bengkong-bengkong ya. Oke, setelah itu kita rapikan. Nah, cabut pelan-pelan, jangan sampai tepinya itu terlipat ya. Nah, kita cabut pelan-pelan, setelah itu kita rapikan. Idealnya untuk merapikan ini kita punya media kaca tersendiri untuk meminimalisir baret ya. Tapi jika teman-teman kerja panggilan seperti saya, tentu tidak mungkin bawa kaca untuk bagian merapikan. Alhasil kita harus menggunakan media kaca mobil ini tentu dengan teknis yang betul-betul ya, betul-betul terlatih.
sehingga kacanya tidak baret. Untuk bagian sudutnya, jika kelengkungannya nanti tidak sesuai, silakan dipotong ulang, nggak masalah ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian sudutnya, jika kelengkungannya itu tidak sesuai, silahkan dipotong ulang. Oke, bagian sini saya rapikan lagi ya. Untuk bagian atasnya, jika teman-teman nanti potongannya nggak lurus, bisa diulang lagi. Itu gampang ya. Kita luruskan dulu. Nah, setelah itu kita gulung. Kalau saya menggulungnya itu dari bagian kanan. Jadi kita kalau menghadap kaca ini ke kanan bagian sini tadi ya. Kita gulung dari sini. Jadi nanti bukanya dari sebelah kiri. Kalau saya sih seperti itu. Kalau teman-teman terserah, bebas dari arah mana aja, yang penting kaca filmnya itu terbuka. Oke, kita lap dulu pakai tisu untuk bagian karetnya ya. Silakan masukkan kain seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kain seperti ini masukkan, atas bersihkan seperti ini. Nah, terserah mau kain handuk, kain apa, yang penting kain ya, jangan tisu. Nah, untuk memfinishing bagian karetnya saya gunakan tisu seperti ini teman ya. Oke, ini kacanya sudah tak bersihkan, lemnya sudah bersih, jadi kita tinggal membersihkan pakai wiper ya. Kita semprot dulu, kita bersihkan seperti ini. Kenapa saya menggunakan tisu, tidak menggunakan kain aja? Boros tisu katanya ya. Kalau tisu itu kita selalu ambil dengan yang baru, berbeda dengan kain. Kalau kain seperti ini ada kemungkinan debu itu tersimpan. Kalau tisu kan kita selalu ambil yang baru. Jadi saya yakin lebih bersih tisu, itu versi saya ya. Oke, jika teman-teman masih maksa menggunakan kain ya monggo, bukan masalah, tapi tentu ada konsekuensi tersendiri ya. Oke, jika ini sudah bersih atau teman-teman jangkau menggunakan scraper bagian tepinya seperti ini, nggak masalah ya. Tapi ini saya dorong aja menggunakan air, semprot yang rata. Jangan tanya lagi ini air apa bang, ini air sampo rambut, satu botol tak kasih satu saset. Terserah mau rambut sansil, rambut sampo, rambut clear, nggak masalah ya. Kita buka ujungnya. Kita harus berlatih dulu untuk melepas kaca filmnya ini, lapisannya ya. Kita buka dari ujung atas kalau saya. Nah, itu saya buka seperti ini. Nah, setelah plastiknya ini tidak saya lepaskan, tapi saya gigit. Nah, tujuannya apa? Kalau nempel nanti saya kesusahan untuk mengambil plastiknya, tapi kalau saya gigit kan mudah ya. Oke, kita buka lagi sampai habis. Untuk Grand Max sampai habis, karena ini pendek ya, 75 cm panjang kacanya. Setelah itu tangan kanan kita menyangga bagian depan seperti ini. Nah, ya kan? Baru tangan kiri kita menyangga bagian belakang, lantas untuk menempelkan kaca bagian depan itu sedikit miring ke sini ya. Nah, miring ke depan. Jadi bagian belakang itu kita tunggingkan. Baru kita susun. Nah, seperti ini teman-teman. Kita turunkan kacanya, baru kita presisikan bagian atasnya sepresisi mungkin ya. Jika nggak presisi, silakan dipresisikan lagi dengan cutter yang benar-benar tajam. Usahakan jaraknya itu yang rapi, yang tipis lah, jangan lebar gini kan jelek ya. Ini saya rapikan dulu bagian tepi-tepinya. Oke, ini sudah cukup lah menurut saya ya. Nggak tahu lagi kalau menurut teman-teman. Jika ingin lebih presisi lagi ya dikecilkan lagi, tapi susah nanti. Oke, setelah rata kita gosok menggunakan wiper, scraper. Nah, untuk scraper ini kita lap dulu kaca filmnya seperti ini. Gunakan tisu.
lagi-lagi gunakan tisu untuk membersihkan pasir dari permukaan kaca filmnya ya. Nah, jika teman-teman masih ragu, ambil lagi tisu 2 lembar lah ya. Nah, tujuannya lebih mudah kita memegangnya. Kalau 1 lembar itu angel. Boros ya, hasil lebih meyakinkan ya. Oke, pastikan scrapernya itu halus. Raba pakai kuku, jangan pakai kulit, pakai kuku. Nah, jika terasa licin berarti itu udah halus. Enggak halus, silahkan diamplas pakai amplas 1000 atau 1500. Dorong pelan-pelan seperti ini. Oh, kelamaan pakai cara ini bang. Kita biasanya pakai wiper 2 kali, enggak masalah. Tapi itu airnya masih banyak ya. Kalau pakai ini itu lebih kering airnya. Karena ini teksturnya berbeda dengan wiper seperti ini. Kalau wiper ini terbuat dari karet, ini plastik yang low friksi. Jadi plastik ini tidak mudah baret, asal udah halus dan rata. Tentu permukaan kaca filmnya nggak ada pasir. Nah, setelah itu kita naikkan, setelah ujung-ujungnya tepi-tepinya kuat, kita naikkan pelan-pelan aja. Nah, sambil diperhatikan apakah ada yang ngelupas bagian tepi. Kalau ngelupas ya dibaleni maneh ya kan. Oke, ini bagian bawah selesaikan dengan cara yang sama, dilap. Nah, seperti ini, dilap. Baru kita dorong. Sebelum dorong, dilap dulu. Takutnya tuh kalian letakkan di jok, ada pasirnya, terus pindah ke scraper kita. Alhasil scraper kita tuh banyak pasirnya dan baret-baret, itu yang menyebabkan kaca filmnya itu baret-baret. Oke, ini sudah selesai ya. Oke, jika sudah selesai jangan langsung diserahkan ke orangnya, kita cek dulu hasilnya apakah ini sudah bagus atau belum. Jika sudah bagus, kita serahkan ke pemilik mobilnya. Jangan lupa subscribe dan like dan bagikan ke tetangga-tetangga terdekat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek dulu.